Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang terdiri dari saya Tamara Sylvia, Lisa Elviani, Aisyah, dan Sarah Salsabila ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Jaringan Syaraf. Jadi saya sebagai moderator yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri pertama yaitu Sarah Salsabila yang akan menjelaskan pengertian syaraf dan fungsinya. Saya, Sarah Salsabila, akan mempresentasikan pengertian dari jaringan saraf. Saraf merupakan suatu jaringan yang hanya terdapat pada makhluk hidup, yaitu seperti manusia dan hewan. Jaringan saraf adalah suatu komponen utama dalam sistem saraf. Sistem saraf tersebut akan mengontrol dan menguasai tubuh yang ada pada makhluk hidup seperti manusia dan hewan. Yang kedua, saya akan menjelaskan fungsi dari jaringan saraf. Yang pertama adalah menghantarkan rangsangan. Yang kedua adalah merespon terhadap iribilitas. Yang ketiga adalah bereaksi aktif terhadap rangsangan. Baik, saya Lisa Elviani akan menjelaskan sedikit tentang struktur penyusun sel jaringan saraf. Nah, jaringan saraf tersusun dari sel saraf yang disebut dengan neuron. Nah, neuron ini terdiri dari dua komponen utama. Nah, yang pertama ada badan sel, yang kedua ada serabut. Nah, serabut ini ada dua macam. Yang pertama itu adalah dendrit dan yang kedua adalah akson. Nah, oke, kita akan bahas dendrit terlebih dahulu. Dendrit merupakan sekumpulan serabut-serabut sel saraf yang pendek dan bercabang-cabang halus dan juga merupakan perluasan dari badan sel. Nah, dendrit ini berfungsi sebagai penerima impuls dan dia akan menyampaikan impuls tersebut menuju ke badan sel. Kemudian ada badan sel. Nah, badan sel ini merupakan bagian dari jaringan yang terbesar. Badan sel ini berfungsi sebagai penerima rangsangan dan menyampaikan menuju ke akson. Di dalam badan sel terdapat inti sel atau nukleus. Nah, nukleus ini sebagaimana yang kita tahu bahwa dia berfungsi sebagai regulator atau pengatur dari segala aktivitas di dalam sel. Nah, kemudian ada inti sel ini terdapat di dalam badan sel dan mengambang di sitoplasma. Sitoplasma adalah cairan yang memiliki protein yang sangat tinggi. Nah, sitoplasma ini dilindungi oleh neurologia sehingga membantu untuk mendapatkan suplai makanan. Baik, setelah membahas inti sel atau nukleus, nah kita beranjak ke akson. Akson ini merupakan selaput sel saraf yang berbentuk panjang dan merupakan perluasan dari badan sel. Nah, fungsi dari akson ini tersendiri ialah sebagai pengirim impuls yang diperoleh dari badan sel menuju ke sel saraf lainnya melalui sinapsis. Nah, sinapsis ini pula ialah ujung akson, biasanya juga disebut sebagai terminal akson. Nah, fungsi dari sinapsis ini ialah untuk meneruskan impuls atau rangsangan ke sel saraf lainnya. Kembali ke akson, akson ini dilindungi oleh selubung mielin. Nah, selubung mielin ini adalah selaput berbahan lemak yang dapat melindungi akson dari kerusakan. Selain itu, selubung mielin juga berfungsi sebagai penyedia suplai makanan bagi metabolisme akson dan membantu regenerasi akson. Nah, selubung mielin ini juga terdiri atau tersusun dari sel Schwann. Pada selubung mielin ini atau akson juga terdapat istilah nodus Ranvier. Nah, nodus Ranvier ini adalah
bentuk selubung mielin yang menipis yang fungsinya untuk mempercepat impuls atau rangsangan. Nah, baik, pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Aisyah. Terima Baik, kasih. saya Aisyah akan mempresentasikan materi tentang sistem saraf. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu sistem saraf. Sistem saraf merupakan suatu sistem koordinasi yang bertugas untuk menyampaikan stimulus atau rangsangan dari reseptor ke saraf pusat untuk diterjemahkan dan menghantarkan informasi yang diperoleh ke efektor. Berdasarkan letaknya, sistem saraf terbagi menjadi 3, yaitu sistem saraf pusat, sistem saraf tepi, dan sistem saraf otonom. Sistem saraf pusat yaitu bagian terbesar yang terletak di bagian tengah-tengah tubuh, di mana sistem saraf pusat ini terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Fungsi sistem saraf pusat yaitu untuk mengendalikan seluruh pengaturan dan pengolahan rangsangan, baik itu mulai dari berpikir, gerakan, emosi, denyut jantung, dan lainnya. Yang kedua, sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi ini terdiri dari 2 saraf, yaitu saraf kranial dan saraf spinal. Untuk saraf kranial, yaitu saraf yang berhubungan dengan otak, terdapat 12 pasang serabut otak. Dan yang kedua, saraf spinal, yaitu saraf yang berhubungan dengan medula spinalis, di mana terdapat 31 pasang sumsum tulang belakang. Yang ketiga, sistem saraf otonom atau saraf tak sadar. Sistem saraf otonom adalah suatu sistem yang berfungsi untuk mengatur fungsi visceral tubuh. Sistem saraf otonom ini dibagi menjadi 2, yaitu sistem simpatik dan sistem parasimpatik. Dan untuk sistem simpatik yaitu yang melakukan aktivitas perangsangan seperti peningkatan denyut jantung, peningkatan kekuatan jantung, gula darah, dan tekanan darah. Sedangkan untuk parasimpatik yaitu yang berkaitan dengan pertahanan tubuh dan perbaikan sumber-sumber tubuh, seperti penurunan denyut jantung, peningkatan aktivitas gastrointestinal, dan absorpsi makanan. Saya Tamara Sylvia, pemateri terakhir yaitu pemateri keempat, ingin menjelaskan jenis-jenis sel saraf, yaitu ada 3 jenis. Yang pertama sel saraf sensorik, yang kedua sel saraf penghubung, dan yang ketiga sel saraf motorik. Yang pertama yaitu sel saraf sensorik, yang artinya merupakan sel saraf di mana berfungsi untuk menyampaikan impuls atau rangsangan dari reseptor menuju ke sel saraf penghubung atau sistem saraf. Contohnya nih ya, seperti sumsum tulang belakang dengan otak. Untuk bagian dan strukturnya bisa kalian lihat di slide sebelah kiri saya. Yang kedua yaitu sel saraf penghubung, yang artinya di mana sel saraf membentuk rantai-rantai penghubung antara sel saraf sensorik dengan sistem saraf pusat. Sel saraf penghubung terdapat di hampir semua bagian tubuh kita dan serta menjadi impuls terhadap koordinasi saraf yang ada di tubuh kita. Bagian dan strukturnya bisa kalian lihat sendiri di sebelah kiri saya. Dan yang terakhir yaitu sel saraf motorik, yang artinya sel saraf di mana berfungsi untuk mengirim impuls yang berupa perintah dari sistem saraf pusat
menuju ke jaringan otot dan kelenjar yang ada di tubuh kita untuk melaksanakan respon. Gambarnya bisa kalian lihat di slide yang ada sebelah kiri saya. Bagian-bagian dan jaringan-jaringannya ada di gambar tersebut. Jadi, hanya itu yang dapat kelompok kami jelaskan. Jika ada kesalahan atau kekilafan, mohon dimaafkan. Sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya guys. Bye-bye.